Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukarramun, para ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat saya kepada para ulama, para kiai, para sesepuh yang hadir malam ini. Terus guru saya kalau Bapak Kiai Haji Hidayatullah yang semuanya mengambil dan para guru-guru yang lainnya yang saya muliakan, pimpinan DKM masih terbebani, Mukarram, orang tua saya, guru saya, Kiai Sabani, beserta seluruh pengurus dan panitia peringatan Nuzul Quran yang saya hormati, teman saya seperjuangan, saudara tua, laki-laki, insya Allah saling masuk surga dan terima berlanjut dan insya Allah jadi seperjuangan semoga kalau ini perut ke kepala 77 tapi dari perut ke bawah 17. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak sekalian, shoimin, shoimah, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Dari 247 juta umat Islam Indonesia, insya Allah kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Menjelang akhir Ramadan masih ngaji, alhamdulillah, makhluk lantang.
Orang-orang sedang terdiri di sini Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita habis sampai ke akar-akarnya, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Anak-anak yang tadi ikut lomba dan jadi juara, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin Indonesia tahun 2030 yang akan datang. Al-Fatihah. Yang kedua, alhamdulillah saya bisa hadir. Mohon maaf. Mestinya saya kemarin yang harus hadir ya. Kata orang saya masih punya tanggung jawab ulama se-Indonesia. Komandannya menjadi pertemuan yang sangat mendadak dan sangat karena saya tidak mulai sabun untuk menjadi sesepulah walaupun sibuk saya sendiri untuk bersilaturahmi kemudian Allah saya ini turunan Gunung Jati dan Sultan Hasan. Apalagi kalau ada awas tapi orang dimanja punya saya doa yang kecil terus-terusan daripada saya kecil terus-terusan tidak saya begitu. Dan saya bangga anak muda sepertinya sampai 900 mahram dulu doa yang menyebabkan saya cinta dan bersilaturahmi untuk melanjutkan perjuangan Islam yang kuat mengajar yang tahun ini harus menghabiskan Islam termasuk dunia di belakang hancur Indonesia. Betul-betul masa bapak mati anak tidak boleh dikuliah. Jangan cekik kok bahaya begitu. Saudara, Quran, kenapa Indonesia karena Saudi Arabia sudah melarang bohong sehingga dirinya boleh keluar. Alhamdulillah. Saya kalau lagi jalan itu dari kaum saya dari Bandung. Tapi kalau jalan kalau yang begini Betawi itu dipaksa nikah oleh kaum Belanda. Kenapa kalau sekali orang Betawi? Karena orang Betawi itu ilmu benernya Belanda, ilmu brengseknya juga dari itu dari mana? Karena saya terkenal dari dulu Kiai Jagoan begitu. Mimpi batinah. Terus ini aja. Setelah saya dengan Kiai Jagoan bersamaan dan saya dipanggil orang, saya 9 dari 11. Tapi saya tidak boleh makan 2 kali. Kalau saya ini tidak boleh jadi pegawai. Jadi nama presiden itu dua presiden. Dan saya beliau ketua umum saya pakai.
ngomong dan ngatain apa gitu. Bu, jangan ngomong setengah jam ya. Ya. Pokoknya ngobrol itu saya doain lakinya kawin. Ini bulan puasa nih, doain nih. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena udah ditulis kalimat menurut saya bahas sedikit. Nuzulul Quran itu apa sih? Jadi kita saja ya, ya diturunkannya Al-Quran. Nah, nuzulul pertama kali Quran ini utuh ditampung di arsy Lauh Mahfuz 30 juzuk. Kemudian tahap kedua diturunkan ke langit yang pertama, Baitul Izzah. Itu penuh 30 juzuk di langit yang langsung tuh 30 juzuk. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Quran itu kan 114 surah. Amin. 30 juz, 6.666 blok langit pertama. Dari langit pertama turun melalui malaikat Jibril, diperintah oleh Allah, disampaikan kepada Nabi besar Muhammad, namanya Nuzulul. Waktu Nabi sedang di Gua Hiro, ayat yang pertama turun 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil insana ma lam. Sampai sini paham ya? Itu Quran pertama kali turun dari Lauh Mahfuz ke langit pertama. Belum turun itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Makanya rahasia, Lailatul Qadar itu rahasia, betul. Atau waktu kita pesantren sama kayak itu loh, kalau nisfu Sya'ban orang yang berdoa diterima jelas, yang kagak diterima juga harus suka. Kalau kita malam 15 nisfu Sya'ban tuh, jadi sama dia, ya, ada 2 yang nggak diterima, tuh kata Nabi. Dia doa mulur-mulur, nangis keluar darah 7 kilo, tidak diterima. Yang pertama yang syirik, yang kedua yang qati'ur rahim, sama saudara kagak haji biar modal neraka. Saya kalau di lapar begini ceramah, saya suruh makan apa kayak dulu gitu.
Makanya orang Betawi itu kalau bulan Saban kan orang Betawi karena di bulan Roh, bulan Roh sudah tahu lama bulan Rajab istighfari minatun minta ampun sama Allah dong wasabana li islahil qalbi minatun bulan Roh lurusin hati yang bengkok gitu. Jadi kalau Rajab minta ampun sama Allah, kalau Roh minta maaf sesama manusia. Ini kan Betawi ya? Betawi ya? Jadi saya kan Betawi, dengerin. Makanya orang Betawi itu kalau melamar ada dua tuh binatang yang gak boleh ada kalau melamar. Yang pertama buaya, yang kedua itu. Ini hukum adat nggak boleh ditinggal. Bermuslim nggak boleh muslim, betul-betul. Ini kearifan budaya. Ya. Buaya itu apa kehebatannya? Kalau demen sama bini, nggak ada buaya selingkuh. Yang bahaya itu adalah buaya darah itu. Betul. Yang kedua yaitu piting. Kenapa pakai piting? Kepiting itu kalau jalan miring, betul. Ada kepiting jalan lurus. Miring. Ada kepiting jalannya lurus. Min apa artinya? Itu menantu kalau mau ke mertua jalan dulu miring goblok. Bawa jeruk 30 kilo, baga daging 30 kilo, miring, betul. Menantu goblok ke mertua jalan lempeng. Ngurusin diri kita emaknya, bapaknya, mulai bapaknya, jangan sering bapaknya ber. Udah jadi luka, pulang agak miring. Saya berdua di rumah. Kalau punya doa itu orang dulu, Betawi dulu ya. Kalau kita yang dulu ya, yang dibawa kuenya roti apa sih? Top banget Betawi. Roti apa? Sekarang bosnya berapa masih hidup? Udah nggak butuh, nggak itu nggak ada. Itu namanya kearifan budaya lokal. Dalam Islam namanya hukum. Jadi kalau bulan Ruani Yesus sahabat jelas biar tobat ngulur-ngulur nangis saya apa kalau dia syirik kepada Allah dan gak atur sama keluarga gak sembahyang umroh tiap bulan haji 16 tahun gak diterima Allah. Al-Muslim, akal Muslim. Muslim adalah saudara Muslim. Dengan lama dari puasa, benci makin batal. Kalau Laylatul Qadar itu rahasia. Satu kalau waktunya jelas, enak banget nungguinnya, betul-betul. Cuma biasanya terjadi akhir Ramadan. Makanya Masjid Ar-Rabbani top di dunia selama saya jadi kiai ini panitia paling hebat, betul-betul. Kenapa? Karena besok kita akan masuki babak final. Nah kalau sekarang malam 20 digenjot
lagi dengan ilmu, besok kadang-kadang Lailatul Qadar gak mungkin aku lakukan. Coba tadi saya dikasih makan dulu, bukan begini. Ini yang nyuruh ini pindah. Oh benar, katanya kalau nggak mau begini pulang ada amplopin. Besok kita masuk babak final. Satu ya. Yang kedua, Quran itu asal dia itu. Quran ini kalam undang-undang dari Allah. Undang-undang. Quran itu aturan dari diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umat. Jangan hampir 23 tahun itu 30 juz satu persatu diturunin hampir 23 ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi kalau dari Lauh Mahfuz ke 30 juz waktu Lailatul Qadar dari langit pertama melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu berturut-turut per hari sampai umur sampai waktu 23 sesuai dengan kejadian. Jadi kurangnya apa? Kenapa aturan? Karena yang bikin manusia Allah, yang punya surga, yang punya neraka, yang punya kebun, yang punya duit, yang hidupin manusia, yang matiin manusia. Alam semesta yang bikin Allah. Makanya Allah harus punya aturan. Karena manusia nanti akan ketemu. Jangankan Allah, Masya Allah, bikin cendol ada aturannya, bikin sop ayam ada aturannya, bikin cilok ada aturannya, opor ayam ada aturannya. Ada aturan, apalagi ngatur alam semesta. Bisa melotot, kita lagi puasa. Boleh kok melontot boleh, tapi jemput dulu. Jadi saya nggak ngerti. Jadi Allah yang bikin alam semesta, ya, bikin aturan untuk alam semesta. Karena alam semesta termasuk manusia mati ketemu itu. Ketika mari tabungan nggak usah jadi apa sih Kiai? Nah ini yang penting. Yang pertama Allah ngatur aturan manusia dengan la ilaha illallah. Yang kedua Allah ngatur hubungan sesama manusia, namanya hablum minallah. Sama Allah ada aturannya, sama manusia ada aturannya. Betul. Kalau pengen hidup dunia akhirat selamat, aturan Allah pakai, aturan manusia juga begitu. Punya cucu cakep. Ini ngaji tanda soalnya dia ngaji kalau ini ya. Nah kalau manusia nggak
fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia di mana saja akan dihajar oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Ya Allah, kurangi. Pokoknya manusia di mana akan dijurus, kecuali manusia melakukan dua hal. Yang pertama, hablum biar Allah baik, alhamdulillah, sholat baik, puasa baik, dikira baik, betul-betul. Nggak cukup sholat rajin, ngaji rajin, puasa rajin, sama pedagang agak akur, betul. Salatun la yadkurun al-jannah, ada 3 umatku walaupun kiai haji apalagi yang tidak akan masuk surga digoreng di neraka. Betul-betul. Di antaranya Qatilur Rahim, bersama dengan silaturahim. Hidayatullah dan kita satu dulu sebetulnya bisa membeli cuma kan saya merasakan saya pulang. Ini kalau Hidayatullah ceramah begini dibubar pengajian jadi udah lagi brengsek buat disibuk kayak dulu begini gitu. Ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi
Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukarramun para ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat saya kepada para ulama, para kiai, para sesepuh yang hadir malam ini. Terus guru saya, para Bapak Kiai Haji Abdullah dan semuanya mudah-mudahan dan para guru-guru yang lainnya yang saya muliakan, pimpinan DKM masih terombang, Mukarram, orang tua saya, guru saya, Kiai Sabani, beserta seluruh pengurus dan panitia peringatan Nuzul Quran yang saya hormati, teman saya seperjuangan, saudara tua, laki-laki, insya Allah saling masuk surga dan terima berlanjut dan insya Allah jadi seperjuangan semoga ini perut ke kepala 77, tapi dari perut ke bawah 17. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak sekalian, shoimin, shoimah, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Dari 247 juta umat Islam Indonesia, insya Allah kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Menjelang akhir Ramadan masih ngaji, alhamdulillah, makhluk lantang. Orang-orang sedang minta diri di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita habis sampai ke akar-akarnya. Dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Anak-anak yang tadi ikut lomba dan jadi juara, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin Indonesia tahun 2030 yang akan datang. Al-Fatihah. Yang kedua, alhamdulillah saya bisa hadir. Mohon maaf. Mestinya saya kemarin yang harus hadir kemarin. Ya. Kata orang, saya masih punya tanggung jawab ulama se-Indonesia. Komandannya dengan pertemuan yang sudah dilakukan karena saya berharap yang tidak mulai setahun untuk menjadi sesepulah walaupun sibuk saya harus hadir untuk bersilaturahmi mengenai Allah. Saya ini turunan Gunung Jati dan Sultan Hasan. Apalagi kalau ada awas tapi orang dimanja punya saya doa yang kecil terus-terusan daripada saya kecil terus-terusan tidak saya boleh dan saya
punya santri 900 ribu. Alhamdulillah. Itulah yang menyebabkan kita cinta dan bersilaturahmi, mengaruh untuk melanjutkan perjuangan Islam yang kuat mengajar yang tahun ini harus menghabiskan Islam termasuk dunia. Itulah penghancur Indonesia. Betul-betul. Masa bapak mati anak nggak boleh dikuliah. Jangan cekik waktu bahaya betul-betul. Sholat, bujur Quran, kenapa Indonesia keras? Karena Saudi Arabia sudah melarang bohong, sehingga dirinya boleh keluar. Alhamdulillah. Ciri-ciri akhirnya begitu. Sekarang kita jaga 3 tahun. Saya kalau ada di dalam itu dari kaum saya dari dalam. Tapi kalau kalau yang ini kawin belum dipaksa nikah oleh kaum Belanda. Kenapa kalau sekali orang Betawi? Karena orang Betawi itu ilmu benarnya Belanda, ilmu breakdownnya dari itu dari mana? Karena saya terkenal dari dulu Kiai Jagoan duit, mimpi bajingan. Terus ini aja. Setelah saya dengan Kiai punya kesamaan dan saya dipanggil orang, saya 9 dari 11, tapi saya tidak boleh makan 2 minggu. Profesor doktor saya ini tidak boleh jadi pegawai. Jadi sama presiden mereka, sama dua presiden. Dan saya beliau ketua umum seperti itu. Jadi kemudian dia benar semua di akhir surga semua amin. Kemudian ngomong dan ngatain apa gitu. Loh, jangan ngomong setengah jam ya. Pokoknya ngobrol itu saya doain lakinya kawin. Ini berpuasa nih 2020 nih. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena udah ditulis kalimat menurut saya bahas sedikit. Nuzul Quran itu apa sih? Jadi kita saja ya diturunkannya Al-Quran. Nuzul pertama kali Quran ini utuh ditampung di atas Lauh Mahfuz 30 juzuk. Kemudian tahap kedua diturunkan ke langit yang pertama, Baitul Izzah. Itu penuh 30 juz. 30 juz tuh di langit yang mana?
langsung tuh gak lucu. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah surat itu kan 114 surat, amin. 30 juz, betul. 6.666 blok langit pertama. Dari langit pertama turun melalui malaikat Jibril, diperintah oleh Allah, disampaikan kepada Nabi besar Muhammad, namanya Nuzulul, waktu Nabi sedang di Gua Hiro. Ayat yang pertama turun 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil insana ma lam. Sampai sini paham ya? Itu Quran pertama kali turun dari Lauh Mahfuz ke langit pertama turun, itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Makanya rahasia, Lailatul itu rahasia, betul. Atau waktu kita pesantren sama kayak itu loh, kalau nisfu Sya'ban orang yang berdoa diterima jelas, yang kagak diterima juga harus suka tuh. Kalau kita malam 15 nisfu Sya'ban tuh, jadi sama dia, ya, ada 2 yang nggak diterima, tuh kata Nabi. Dia doa mulur-mulur, nangis keluar darah 7 kilo, tidak diterima. Yang pertama yang syirik. Yang kedua yang qati'ur rahim, sama saudara kagak biar haji, biar modal neraka aja kalau saya kalau di lapar begini ceramah, biasanya suruh makan apa kayak dulu gitu. Makanya orang Betawi itu kalau bulan Saban orang Betawi kan ngerti bulan Ruah. Bulan Ruah sampai tahu lama bulan Rajab listighfari minal dzunub. Minta ampun sama Allah tuh. Wasabana li islahil qalbi minal qulub. Bulan Ruah lurusin hati yang bengkok gitu. Jadi kalau Rajab minta ampun sama Allah, kalau Ruah minta maaf sesama manusia. Ini kan Betawi ya? Betawi ya? Jadi saya kan Betawi, diri. Makanya orang Betawi itu kalau melamar ada 2 tuh binatang yang gak boleh ada kalau melamar. Yang pertama buaya, yang kedua itu. Ini hukum adat, nggak boleh ditinggal. Bermusrik, nggak boleh musrik. Ini kearifan budaya. Buaya itu apa kehebatannya? Kalau demen sama bini, nggak ada buaya selingkuh. Yang bahaya itu adalah buaya darah itu. Yang kedua yaitu piting. Kenapa pakai piting? Kepiting itu kalau jalan miring, betul. Ada kepiting jalan lurus. Miring. Ada kepiting jalannya lurus. Min apa artinya?
Kalau mau ke mertua jalan dulu miring goblok. Bawa jeruk 30 kilo, baga daging 30 kilo, miring-miring, betul. Menantu goblok ke mertua jalan lempeng. Mulut sendiri kita emaknya babanya mulai babanya jangan sering babanya ber udah jadi luka pulang agak miring saya berdoa di rumah kalau punya doa itu orang dulu kita dulu ya kalau kita hidup dulu ya yang dibawa kuenya roti apa sih top banget betul roti apa sekarang bosnya berapa masih hidup udah nggak butuh ngomong yang itu nggak ada itu namanya kearifan budaya lokal dalam Islam namanya hukum bukan jadi kalau bulan ruani diskusi apa jelas mekaniknya dia tobat mulun-mulun nangis saya apa kalau dia syirik kepada Allah dan gak atur sama keluarga gak sembahyang umroh tiap bulan haji 16 tahun gak diterima Allah dan al-muslim akal muslim muslim adalah saudara muslim dengan nama dan kekuasaan benci makin batal kalau Lailatul Qadar itu dirahasiakan sampai kalau waktunya jelas enak banget nungguinnya betul-betul cuma biasanya terjadi akhir Ramadan makanya Masjid Ar-Rabbani di dunia selama saya jadi kiai ini panitia yang paling hebat betul-betul kenapa? Karena besok kita akan masuki babak Cina 21 nah kalau sekarang malam 20 digenjot betul-betul dengan pengajian gerakan betul-betul habis ngaji dengan ilmu besok keadaan Lailatul Qadar bakal mungkin aku coba tadi saya dikasih makan dulu bukan begini ini yang nyuruh ini deh oh benar katanya kalau nggak mau begini pulang ada amplopin besok kita masuk babak final satu ya yang kedua Quran itu asal dia Quran ini kalam undang-undang dari Allah undang-undang Quran itu aturan dari diturunkan melalui malaikat jin kepada Nabi besar Muhammad untuk apa? Untuk disampaikan kepada umat Jangan hampir 23 tahun itu 30 juz satu persatu diturunin hampir 23 ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi kalau dari Lauh Mahfuz ke 30 juz waktu Lailatul Qadar dari langit pertama melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu berturut-turut per ayat sampai umur sampai waktu 23 sesuai dengan kejadian. Jadi kurang apa aturan? Kenapa aturan? Karena yang bikin manusia Allah yang punya surga,
Yang punya neraka, yang punya kebun, yang punya duit, yang hidupin manusia, yang matiin manusia. Alam semesta yang bikin Allah. Makanya Allah harus punya aturan. Karena manusia nanti akan ketemu. Jangankan Allah, Masya Allah, bikin cendol ada aturannya, bikin sop ayam ada aturannya, bikin cilok ada aturannya, opor ayam ada aturannya. Ada aturan, apalagi ngatur alam semesta. Bersama lo, kita lagi bos, boleh kau melontot boleh, tapi nyebut belum, jadi saya nggak. Jadi Allah yang bikin alam semesta, datang ya, bikin aturan untuk alam semesta. Karena alam semesta termasuk manusia mati ketemu itu. Ketika mari tabungan nggak saya yang sudah jadi atur apa sih Kiai? Nah ini yang penting. Yang pertama Allah ngatur aturan manusia dengan la ilaha. Yang kedua, Allah ngatur hubungan sesama manusia, namanya hablum minan. Sama Allah ada aturannya, sama manusia ada aturannya. Betul. Kalau pengen hidup dunia akhirat selamat, aturan Allah pakai, aturan manusia juga begitu. Punya cucu cakep. Ini ngaji tanda soalnya akhirnya ngaji Allah ini. Ya. Nah kalau manusia nggak ikut aturan, begini. Allah ngasih harga. Wahai fasadu bil barri wal bahri ma kasabat aydin nas duribat alaihim dhillat wa aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia di mana saja akan dihajar oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Ini Allah kurangi. Pokoknya manusia di mana akan dijurus, kecuali manusia melakukan dua. Yang pertama, biar Allah baik, alhamdulillah, salat baik, puasa baik, dikira baik. Betul. Nggak cukup sholat rajin, ngaji rajin, puasa rajin, sama pedagang ada ampun, belum. Salatun la yadkurun al-jannah, ada 3 umatku walaupun kiai haji apalagi yang tidak akan masuk surga di neraka. Betul. Di antaranya Qatilur Rahim bersama dengan sesuatu. Hidayatullah dan kita satu dulu sebetulnya bisa membeli bisa bodoh, cuman kan
saya pulang. Ini kalau dia itu ceramah begini dibubar pengajian. Jadi udah lagi brengsek buat di situ kayak dulu begini gitu. Kalau udah pipa bikin rekor di makan di kalau punya bini begini mau saya kasih tahu caranya. Saya mau kawin satu lagi dia. Yang bini kita kalau belum punya musuh udah sadar. Hikmahnya, kenapa Rasulullah kawin dengan janda kaya? Karena Rasulullah sudah kaya, punya istri kaya. Begitu jadi nabi, harta suami istri habis semua untuk apa? Biaya dan uang. Jadi nabi pernah jadi konglomerat, akhirnya miskin. Jadi kalau pernah ada berbagai kaum nabi miskin, sudah itu saya sadari. Tapi itu konglomerat, betul-betul. Cuma begitu jadi nabi, miskinkan lagi. Kenapa? Kalau nabi kaya dan sahabat menyumbang malu pada nabi yang kaya. Makanya kalau kiai minta sumbangan, amin, untuk bangun pesantren, amin, untuk bangun masjid, alhamdulillah masyarakat kiai miskin, alhamdulillah. Sekarang kiai itu mau kaya, yang ngajar dia, yang dikir dia, betul-betul, yang ngajar dia, bangun pesantren dia, orang sini ke surga mau pintu bangun, jawab kenapa, betul. Biar paham ya, Rasulullah dari kecil belum ada sentuhan dari kaum wanita. Begitu Nabi mengajar dan sudah punya pengalaman. Begitu Nabi menerima wahyu, Rasul itu takut, ngeri. Kalau ketemu mereka, itu mereka ciri aslinya. Kalau jama sayap dikembangkan, Nabi itu sayap, dunia ini tertutup. Itu aslinya. Kalau ketemu, cocok. Begitu pula ada pengalaman saya jatuh. Coba kalau kita janda, segitu ada laki goblok begitu. Tapi karena janda takut kalau sama. Aku udah percaya aku bersamamu. Makanya kita yang bandel tolong yang batuk bertanggung supaya punya sentuhan asli. Itu setelah meninggal dari Nabi dengan kawan Siti Aisyah, kawan penting, alhamdulillah. Dia dikirai kalau pengen kawin lagi punya istri muda yang tua mati dulu. Kalau saya sih
Emang saya ditakdirkan dari 11 keluarga, emang saya suruh jadi panglima perangnya. Atau dari ilmu gua betul nama lu. Gua lihat cara kau tembak santet, begitu dulu santet kan nggak paham. Tapi lu penyakitnya cuma satu kau sama begini. Begitu. Makanya saya kalau di panggung udah gagal depan ini. Makanya saya banyakin anak gitu. Beneran soalnya Pak, saya Umar bin Umar itu setan saking hebatnya cuma gini dan begini padahal itu nggak sih sabar karena gini kita belum bangun kita ada kopi alhamdulillah bekerja kemana-mana berjuda alhamdulillah apalagi melahirkan orang sakit orang melahirkan masuk pulang 4 kilo saya itu kenapa nimbang saya akan ini persoalannya makanya biar jenderal biar murah biar profesor nggak punya gini belum sampai tadi makanya saya punya guru di Manusia Lirboyo ini istrinya meninggal besok langsung pokoknya hari ini meninggal besok langsung mengapa kiai saya nggak bisa hidup kalau tanpa bini tidak bisa ini terakhir kesimpulan yang keempat dalam pesantren yang keempat pesantren bisa mendidik anak-anak yang berakhlakul biar kita nggak bagi duit nggak pernah bagi apa-apa kesatunya atau sama orang tua yes alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah mengajar konglomerat kedua tapi khusus ibu-ibu bapak ibu-ibu setiap Sabtu malam sampai itu teknologi hebat bapak dan keluarga semua triliunan dari bismillah orang ini tapi kalau nggak sembahyang dan nggak puasa kita mati kalau berpahala saya memang di Cilandak sampai itu orang Betawi orang mana kalau barangnya jarak betul juga orang kaya kemudian sampai ayah saya versinya itu praktisnya waktu akhirnya agak pendek turun di tempat saya yakin bapak ini aku ini istrinya ngomongin gue bantuin bapak senang mertuanya pendek norok mertuanya kira-kira mertuanya kuburan ngomong apa menantu setan buat ngedoyan yang begitu semua mereka akhirnya mereka datang ke Wisnu saya dipanggil kiai harus bikin pesantren khusus untuk orang kaya maka saya di Depok itu pesantren khusus untuk orang kaya SMP cuma 25 SMP 25 Masya Allah khusus untuk orang kaya orang miskin tidak saya terima setelah saya dikasih amanah oleh Gubernur ngurus orang kaya susah mendingan ngurus ratu sakit orang biasa daripada orang kaya sakit bener nggak mungkin waktu bikinnya habis makan asal
Maka istri buang nggak pernah waktu dibuang, alasannya dicolok teman setan banget. Untung saya punya orang itu masih pandang dipanggil, nih bagaimana? Bila perlu temannya begini biar sadar begitu kan? Itulah namanya al-manar al-azhar. Reaksi masyarakat nomor kerjasama dengan al-azhar untuk orang kaya, anak nomor duit dari masalah, tapi musik. Tapi kalau nggak selamat, duit belanja, duit triliunan, mampus nggak bisa kaya. Sampai menyelamatkan orang tua yang ngerti agama dan kiai yang sibuk nggak bisa bicara ketika bersama. Sebab kewajiban orang tua wajib belajar agama, betul? Wudhu, sholat, rukun iman, rukun Islam, mandi junub, itu kemauan orang, kewajiban orang. Nah sekarang bapak bodoh, ibu bodoh, tapi pengen masuk surga. Dua caranya, terakhir nih. Ini untuk yang bodoh ya, tapi jangan dengerin ya. Ini untuk bapak goblok, ibu goblok. Yang pintar jangan didengar ya. Untuk bapak bodoh, ibu bodoh. Ibu bodoh, tapi pengen masuk surga. Syaratnya dua. Ya, dengerin. Kita pulang ngomong. Dengerin ya. Ya. Sekarang ibu bodoh, bapak bodoh, tapi pengen masuk surga. Gitu. Ibu ngomong sama lakinya bang, bantu. Setelah dengar ceramah dari muridnya Hidayatullah, ternyata saya tuh bukan nyuci piring doang, bukan masak doang, tapi ngajar wudhu, ngajar junub, ngajar sholat. Saudara saya goblok. Ini aja bang, supaya saya ke surga, abang ke surga, anak ke surga, saya ikhlas, saya dong, silakan abang nikah lagi. Dengan siapa bu? Dengan ustazah untuk ngajar anak kita. Jadi ibu goblok, kawin lakinya sama ustazah untuk ngajar anak kita. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Jadi katanya nih. Nah yang kedua, untuk yang kedua ya. Bodoh, tapi pengen masuk surga, amin. Anak wajib masuk pesantren. Wah, setuju? Bu, jangan ngomong. Pindah pesantren dong. Nggak mau kan? Nurut mau urus, nggak nurut bosnya. Lemah bisa dicerama. Mbak nggak bisa ngaji toh, apalagi bapak lu lebih goblok dari rumah. Tak lu lagi nggak bisa ngaji. Tapi kamu di rombongan beneran semetro ini goblok. Supir bapak lu kena rumah lu gitu. Kata mereka kemana mau neraka? Langsung yes, begitu. Inilah rombongan keluarga goblok begitu. Pesantren penyelamat. Kehancuran rumah tangga dan akhirat bagi yang bodoh. Yang pintar ngajar anak sendiri. Saya nggak salah, harus beda itu. Saya punya kampus udah misalnya ngajar anak sendiri, saya kampung. Maka anak saya 8, tidak ada kamar SD. Naik kelas 5 sudah nangis bentar saya ngomong-ngomong. Begitu aja. Jadi itu naik kelas 5 udah mondok semua. Karena saya masih gampang. Sebab ngajar anak sendiri bukan salah, semua dia juga. Karakter saya betul-betul. Yang di Madinahnya tamat sanawiyah
tahu ya, karena saya galak. Yang di Mesir, Arya udah ke Mesir. Kenapa tidak saya galak? Begitu pun, jadi tidak. Itulah pesantren. Kapan saja kita mati, asal punya ibadah pesantren. Yes. Itulah anak soleh yang selalu mendoakan akhirnya. Mudah-mudahan kepada Allah kita baik. Amin. Sama manusia juga berbeda beragam, melihat ya. Sekarang kan di orang bagaimana kafir, dulu kafir, kemudian kafir, kalau itu saya, kalau Ustaz semua itu orang pada saya, mana nama-nama yang saya tahu ini harus diselesaikan manusia Indonesia sampai soalnya percaya siapa berdiri Indonesia para wali Allah kesuaranya dari waktu salah itu semua negara datang ke Indonesia sampai Indonesia dia dimulai suku bangsa sama watak sama berani mulu Eropa watak sama muka sama berani mulu betul-betul tapi lihat Indonesia bahasa puluhan ribu karakter 2000 tenang aku kalian bingkai oleh kurang apa kalau dia ngomong pemerintah sekarang pemerintah tahu kasih tahu orangnya kapan sekarang yang ditangkap pemerintah gara-gara ceramah kapan Habib ditangkap gara-gara ceramah mereka diakini bukan gara-gara ceramah karena menghina negara menghina amanah betul-betul ini zaman saya dulu adalah aktif ini baru sejarah kayak sekarang main udah bulan ya saya sudah ceramah di sini tapi mati semua itu dengan sebelumnya gitu. Sekarang tanggal 11 hari wahai rakyat Indonesia, Indonesia adalah rumah bersama. Amin. Amin. Kita selawat bersama-sama betul-betul. Ada yang bocor berdiri, ada yang rusak berdiri, betul-betul. Hanya orang gila yang merusak rumah sendiri. Indonesia adalah rumah besar, di dalamnya ada rumah kecil yang ada Islam, Kristen, Katolik, yang Hindu, Buddha, macam-macam. Ada rumah-rumah kecil yang harus saling menghormati. Makanya kita nggak boleh ngomong kafir bersama. Kalau ngomong kafir di Mesir boleh, tapi kalau kita tidak rumah 17 Agustus kafir kalau di sini begini, selain Islam dan neraka, kalau itu boleh, betul-betul. Orang Kristen dan neraka, Hindu dan neraka, Buddha dan neraka, apalagi Konghucu, Tuhan dan neraka, apalagi Buddha, betul-betul. Tuhan dibikin sendiri, supaya sekarang maka jadi konghucu, begitu. Di orang itu tompel yang lawan, dia ke neraka, boleh ngomong itu, boleh. Asal di Mesir bodoh. Di Mesir tidak boleh. Saya termasuk tim kerukunan umat beragama baik atau tidak bohong dari Islam di kampung cek juga kiai berbeda nomor bohong tapi saya itu tidak itu ini rekaman ini rekaman yang saya kalau bisa bawa belum saya jadi ini kalau rekaman yang saya tapi luar masjid betul-betul itulah namanya
Surya. Soal Vanessa. Lagi cuma info. Lagi ngaji info. Sudah Indonesia. Allah, lagi cuma kurang kue. Cuma tidak hadir pada Indonesia. Yang lain dapat kue saya air belum. Ini kan namanya terlebih saya kira. Kesimpulan ini Allah bikin bulan 12 bulan. Satu bulan diminta oleh Allah untuk deketin Allah. Namanya bulan Allah. Ini sebab keluar dari duit sebanyak-banyaknya. Tapi tolong Ramadan. Dan para sahabat kami kalau Ramadan kita semua percaya di bulan Ramadan sebelumnya. Begitu bulan Ramadan mungkin 1 miliar. Kalau kita ngaji di bulan Ramadan sampai sebelumnya ngaji ya, kalau bulan Ramadan mungkin 1 juta. Makanya sahabat-sahabat para nabi dulu 124.000 nabi pengen menjadi umat Nabi besar Muhammad. Kenapa pahalanya? Mereka sendiri dipakai Jibril, siapa ya Allah? Tolong turun. Itu umat-umat Nabi Muhammad sedang turun pada nama. Turun seperti bawah itu banyak. Selesai apa ya Allah? Sudah laksanakan. Masuk surga, istrinya berkah, anaknya jadi sore betul-betul. Utang duit gampang, bayarnya gampang. Jawab Allah, yes, aku kabulkan. Asalnya begitu. Jadi protes, ada yang ngantuk ya Allah. Walaupun ngantuk, aku kabulkan begitu. Ada yang budak ya Allah. Walaupun budak, asalkan ngaji, aku kabulkan. Asalkan tetap ikut mengirim begitu. Akhirnya Rasulullah mengatakan hadis, ada rawat min riyadil jannah. Ini taman surga. Taman surga. Ini jangan ini taman surga. Taman surga. Makanya kalau kita mati lagi ngaji begini, langsung ke surga dari tanya alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu lagi sakit parah, pengen mau mati, buru-buru kalau ngaji sekali berikut. Taman surga. Al-Qur'an maupun dosa diampuni. Man somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubi kayaumin wala tajubu. Puasanya tuntas, tarawihnya tuntas, hafal Quran kata Allah, masuk salat dosa bersih seperti bayi lagi. Alhamdulillah. Bayi kan tidak punya dosa. Kita cium kamarnya. Wah, ini bayi. Umur 6 bulan, mau tidur, bisa ini belum mati kita cium bayinya. Kalau punya dosa, coba kita punya bini umur 8 tahun, mau tidur, bisa bininya langsung kita. Ketemu dengan ayat Al-Qamar, wailun linnal bisa. Kalau sebulan nggak bisa juga, Allah minta 10 hari, mulai besok. Rasul dijamin masuk surga, Rasul dijamin tidak punya dosa. Sebelum yang terakhir izin sama ibunya, ikat jangan kencang-kencang, iya di masjid. Sebab kalau akhir Ramadan tantangan dunia terutama itu terbatal. Benar jawab ya, kita belum beli baju, pertama beli baju bang, tetangga belum beli baju, kita begitu. Itu
memang terawih gara-gara mengaruh diri, gara-gara mengaruh diri. Baca Quran gak habis-habis. Dengan dia di masjid tutup pintunya, kalau datang usir itu. Karena orang kata bapak gimana tipis, ya udah, insya Allah punya duit dan mana ada yang pinjamin duit, siapa lebaran mulutan pinjam duit, betul-betul. Dan lebaran pinjam duit, dia mulai kesal. Silakan kerjaan kami. Pagi-pagi Jumat sudah masuk sini, maghrib langsung sampai sahur. Alhamdulillah, bila-bila apa bini kita akan sebuah makanan. Itikaf di masjid. Sampai Allah ngasih apa? Siapa umat Rasulullah ibadah sama dengan ada ibadah, khairun min al-fisah. Sama dengan ibadah 1000 bulan. 83 tahun. Jadi kalau kita mati umur 80 tahun masih ada sisa lebih 3 tahun. Makanya mulai malam ini dia seolah-olah puasa ini sekarang yang terakhir supaya semangat untuk beribadah. Setuju ya? Ya? Besok jangan pulang dia di sini. Apalagi ada batuk ini udah bengek itu nanti. Kalau ini encok ini mati. 10 hari. 1 tahun itu kan berapa hari? 1 tahun 300 berapa? 65. Allah minta 10 hari itu pun untuk kita. Kagak kita sebelum manusia pada Allah ngasih hari 360 hari itu berapa? Aku minta 10 hari akhir Ramadan itu juga pahala untuk ente kagak dipakai juga kita isi. Inilah bisa sampaikan mudah-mudahan manfaatnya. Caranya gimana kok? Baca Quran. Kata lagi kalau pengen ngobrol sama Allah baca Quran. Yang seriusnya Allah yang ngasih duit, yang punya kebun, yang punya surga, yang punya neraka, akan ngobrol. Kita ketemu Pak Jokowi juga kalau kita lagi duit. Gimana dia sampai keluar dan saya cukup dulu. Kok puluhan kok 3 kali baca Quran sama dengan khatam Quran 1 kali di luar Ramadan. Apalagi bulan Ramadan. Kalau Islam itu mudah. Kalau negara yang bisa dulu kuliah, kepala, dinas, bina, bina. Kalau saya butuhnya astagfirullah, astagfirullah. Ada yang ngomong Allah. Kalau kita Allah anak kita ini terus mau kasih tahu, mau nggak? Kalau nanti pengen ketemu kita pendek selamat Jibril sallallahu alaihi saat semalam tiga
kalau pendek salaman Jibril. Jadi kalau pendek ngobrol sama Allah baca Quran. Kalau pendek ketemu Allah sholat. Kalau Allah ingin terus Quran, nah kalau Nabi pengen sering kita baca sholat, sholat enteng banget, pengen sukses. Dan itu aja marinya kami, insya Allah kita masuk sholat. Angkat tangan yang boleh besok kopi di masjid Al dan besok kopi. Kita ada duit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Saya berniat akan ikhtiar mulai besok untuk meraih Lailatul Qadar agar saya, keluarga saya, guru-guru saya, masyarakat saya, bangsa negara Indonesia dapat barokah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Saya kalau besoknya Bismillah ya. Ya, Allah Bismillah. Anggap aja di puasa terakhir. Terutama yang udah tua-tua, yang udah undangan kecil, besok malam tanggal besok 21 Ramadan mudah-mudahan turun Lailatul Qadar ya wakaf ini insyaallah barokah ya saya barokah semua kita barokah dan kita menjadi anak yang soleh dan solehah dan kita menjadi anak yang berguna untuk agama bangsa dan negara dan kami kumpul di sini mudah-mudahan nanti surga juta dengan Rasulullah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf saya langsung kemudian dulu nanti doanya oleh guru saya Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang protes sama saya silakan kami guru saya Alhamdulillah, tapi minimal harus bawa setulus untuk pesantren. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jalan-jalan ke pulang paling enak mana betul. Emang paling enak dengerin tausiah agama, apalagi kalau bikin ngantuk. Begitu. Kemudianlah tausiah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Manarul Hidayat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Meninggal acara selanjutnya yaitu penutup doa yang insyaallah akan bisa ditutup oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Hidayatullah SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Berkah, rezekinya berkah, ada jarak sore yang betul-betul. Utang duit gampang, bayarnya gampang. Jawab Allah, yes, aku kabulkan. Asalnya begitu. Jangan protes, ada yang ngantuk ya Allah. Walaupun ngantuk, aku kabulkan begitu. Ada yang muda ya Allah, walaupun muda, asalkan ngaji, aku kabulkan. Asalkan tetap mengiring, ikut mengiring begitu Allah. Ayat Rasulullah hadis kada raud
min riyadil jannah. Ini taman surga. Taman surga. Ini jangan ini taman surga. Taman surga. Makanya kalau kita mati lagi ngaji begini, langsung ke surga dari tanya alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu lagi sakit parah, pengen mau mati, buru-buru potong ke majelis taklim. Taman surga. Al-Qur'an maupun dosa diampuni. Man somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin wala tajumu. Puasanya tuntas, tarawihnya tuntas, hafal Quran karena Allah, masuk salat dosa bersih seperti bayi lagi. Alhamdulillah. Bayi kan yang punya dosa, kita cium kamarnya, wangi bayi. Umur 6 bulan, mau tidur, bisa belum mati kita cium wanginya. Pergi punya dosa. Coba kita punya bini umur 8 tahun, mau tidur, bisa bibirnya langsung kita. Ketemu dengan ayatul qamar, khairun min alfi syahr. Kalau sebulan nggak bisa juga, Allah minta 10 hari, mulai besok. Rasul dijamin masuk surga, Rasul dijamin tidak punya dosa. Sebelum yang terakhir ikut sampai istrinya, ikut jangan kencang-kencang. Iya masih. Sebab kalau akhir Ramadan tantangan dunia terutama itu terbetul. Benar jawab ya. Kita belum beli baju, kita beli baju bang, katakan berubah, itu imam terawih akhir Ramadan banyak yang keder imam terawih gara-gara mengaruh diri, gara-gara mengaruh diri baca Quran bagus-bagus. Dengan dia di masjid tutup pintunya, kalau datang usir musuh itu. Karena orang kata bapak imannya tipis, ya udah besok lo duit dan mana ada yang pinjemin duit, siapa lebaran mulutnya pinjemin duit, betul-betul dan mau lebaran pinjemin duit dia mulai besar silakan kerjaan kami pagi-pagi Jumat sudah masuk sini maghrib langsung sampai sahur. Alhamdulillah bila berapa bini kita akan sebuah makan itikaf di masjid sampai Allah kasih apa siapa umat Rasulullah ibadah sama dengan ada berkata khairun min alfi syahr sama dengan ibadah 1000 bulan 83 tahun. Jadi kalau kita mati umur 80 tahun masih ada sisa lebih dari 3 tahun. Makanya mulai malam ini niat seolah-olah puasa ini sekarang yang terakhir supaya semangat untuk beribadah. Setuju ya? Ya? Besok jangan pulang di sini. Apalagi ada batuk dulu, ada bengek itu nanti. Kalau ini encok mati dulu. 10 hari 1 tahun itu kan berapa hari? 1 tahun 300 berapa? 65 Allah minta 10 hari itu pun untuk kita kagak tinggal sebelum kita manusia pada Allah ngasih hari 365 hari itu punya Allah. Aku minta 10 hari akhir Ramadan itu juga mahal untuk ente kagak dipakai juga nanti dari sini. Inilah bisa sampaikan mudah-mudahan manfaatnya. Caranya gimana kok? Baca Quran. Kata lagi kalau pengen juga ketemu bersama Allah baca Quran. Yang seriusnya
Allah yang punya murid, yang punya kebun, yang punya surga, yang punya neraka, akan ngobrol, akan ngobrol. Kita ketemu Pak Jokowi juga kalau lagi murid. Gimana kira saya keluar dan saya cukup dulu. Kok puluhan tiga kali baca dulu sama dengan khatam Quran 1 tahun di luar Ramadan. Apalagi bulan Ramadan. Kalau saya Islam itu mudah. Kalau negara yang bisa dulu dunia, bala, binas, bina, bina. Kalau saya pujinya astagfirullah, astagfirullah. Ada yang mengutuk yang bahkan yang baik kalau kita ibu-ibu sama kalau mereka Allah anak kita ini terus mau nggak saya tahu mau nggak kalau nanti kita ketemu kita ribuan itu salawat pendek salawat jibril jadi kalau ngobrol baca sampai ketemu Allah sholat kalau Allah ingin tersebut kalau Nabi pengen surga kita baca sholat bukan enteng banget pengen sukses dan itu aja amalnya insya Allah kita masuk angkat tangan yang boleh besok kopi di masjid besok kopi kita udah punya duit Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rabbana Ya Rahman Ya Rahim saya berniat akan ikhtiar mulai besok untuk meraih Lailatul Qadar agar saya, keluarga saya, guru-guru saya, masyarakat saya, bangsa negara Indonesia dapat barokah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Saya dalam besoknya Bismillah ya. Ya, Allah Bismillah. Anggap aja di puasa terakhir. Terutama yang udah tua-tua, yang udah ubanan, kecil, besok malam tanggal besok 21 Ramadan mudah-mudahan turun Lailatul Qadar ya wakafin insyaallah barokah ya saya berdoa semua kita berdoa dan kita menjadi anak yang soleh dan solehah dan kita menjadi anak yang berguna untuk agama bangsa dan negara dan kumpul di sini mudah-mudahan nanti surga jumpa dengan Rasulullah.
Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf saya langsung kemudian dulu, nanti doanya oleh guru saya anak Allah. Jadi kalau ada yang protes sama saya silakan kami guru saya Allah, tapi minimal harus bawa setulus untuk saya. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jalan-jalan ke pulang paling enak makan betul. Emang paling enak dengerin tausiah agama, apalagi nggak bikin ngantuk. Begitu. Kemudian tausiah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Manarul Hidayat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Meninggal acara selanjutnya yaitu penutup doa yang insyaallah akan bisa ditutup oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Hidayatullah SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Jalan-jalan ke pulang paling enak makan betul. Emang paling enak dengerin tausiah agama, apalagi nggak bikin ngantuk. Begitu. Kemudian tausiah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Manarul Hidayat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Meninggal acara selanjutnya yaitu penutup doa yang insyaallah akan bisa ditutup oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Hidayatullah SPD. Waktu dan tempat saya persilakan.